masih berjalan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau kesehatan hidung dan tenggorokan Bapak secara keseluruhan. Pemeriksaan ini tidak akan menyakitkan, tapi mungkin sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Terus teman-teman jangan lupa buat nyuruh Bapak atau ibunya itu menuju meja pemeriksaan. Ya. Posisinya duduk ya teman-teman. Oh iya, benar sekali. Oh ya, nanti teman-teman kita udah pasti dibilang kalau misalnya kita persiapan alat dulu baru cuci tangan. Ya, udah dijelaskan kan gimana kenapa harus seperti itu. Padahal di checklistnya kebalik. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Berarti pertama kita ada penilaian impresi awal pasien. Udah kita ngeliat aja pasiennya bagaimana. Kita nggak ada infeksi ya, karena di checklist kita nggak ada infeksi, jadi berarti kita nggak usah ada infeksi apapun. Kayak raba-raba nggak usah. Oke ya, lanjut saja kita ke rhinoskopi anterior. Nah teman-teman ada yang masih inget gak pegang ini? Masih. Wes keren kali loh. Gimana? Ininya kan udah pada kayak gini, masukin set, kalau udah dikeluarnya kayak gini juga. Ah iya. Habis itu dikeluarin kayak cabut. Bener kok, benar. Cuman ini ya teman-teman perlu ingat. Iya betul. Kalau diingat, kalau misalnya ketika teman kidal berarti kanan. Kalau misalnya teman nggak kidal berarti kiri gitu ya. Nah cara megangnya adalah seperti ini ya. Jadi telunjuk itu di bagian atas, bisa juga agak belakang dikit. Itu ada dua sumber sama-sama dari dokter, jadi senyamannya teman-teman aja. Lalu di jempolnya itu di bagian tengah dan 3 jari lainnya itu di bagian bawah. Seperti ini ya. Nah kemudian ketika melakukan nanti osca nanti itu teman-teman nanti izin dulu kepada pasien, ada di naskah dibaca aja, maksudnya dihafalin aja. Nah untuk pemeriksaannya seperti ini ya, masukkan dulu kayak gini, kemudian setelah dimasukkan telunjuknya pindah ke hidung. Maaf ya, ini butuh presisi. Oke, lalu angkat ya ke arah atas, jangan ke bawah ya, angkat ke atas. Nah gini, kemudian kalau udah dicek, ya udah. Ini harus pakai ini yang Next namanya. dulu. Kan? Oh yang Rem ya. Iya. Nanti kalau adanya penline. Iya, nanti teman-teman nanti dapat handline kok. Kita nggak dapet ya, karena tadi dipakai sama tadi ya. Iya. Fatia ya, kalau pakai Fatia, ya udah kita nggak ada. Yaudah nanti kalau teman-teman ingat ya tutupnya tadi yang seperti dibilang itu benar sekali. Kalau misalnya tutupnya jangan rapet karena nanti bulu hidungnya kecabut kan, aduh sakit gitu kan. Yaudah ya kita keluarin, habis itu keluarin, baru tutup rapet seperti ini. Lalu baru teman-teman bisa menjelaskan ke penguji ada di naskah ya, seperti ini aja. Berdasarkan hasil infeksi, mukosa hidungnya memiliki warna yang merah muda, cairan mukosanya berwarna bening, bagian tengah inferior hidungnya tidak terlihat adanya pembekakan, septum simetris, serta tidak adanya poliparoid tumor. Itu ada di checklist, jadi teman-teman nanti tinggal dihafalin aja ya. Selanjutnya kita ada rhinoskopi posterior. Ada yang masih ingat ya kena rhinoskopi posterior sama laryngoskopi indirect itu digabungkan ya? Iya, teman-teman ingat kan pembicaraan kemarin Kan digabungnya karena cuma perlu mindahin arah ini doang. Iya. Makanya digabungin. Terus nah oke, iya jangan lupa, aku biasa lupa. Pertama teman-teman izin dulu ya pastinya ke pasien, izin segala macam. Lalu abis itu teman-teman nantinya jangan lupa untuk panaskan ya. Panaskan ini nanti ini udah ada naskahnya kok. Nanti teman-teman tinggal dihafalkan saja. Baca dulu ya naskahnya baru teman-teman lakukan dan jangan lupa teman-teman buat dites ke punggung tangan teman-teman ya. Kalau nggak salah kita pakai handscoon. Kalau nggak pakai handscoon mungkin bisa di sini ya. Kalau pakai handscoon di sini aja. Oke? Oh, itu nggak apa-apa kalau misalnya karena kulit jadi Enggak. Ini makanya kan kita kan ada simple hand washing. Kan itu udah sterilin tangan. Makanya sebenarnya itu simple hand washing itu kan kata dokter Veda itu kan sampai sini kan kalau Iya. Dia nanti waktu kita pakai handscoon kita ngecek itu bisa di sini. Oh, oke. Gitu ya. Oke, sudah. Habis itu sudah menghangatkan. Nah, teman-teman pegang spatulanya itu adalah yang lengkung ke atas ini itu buat lidah. Kalau misalnya lengkung ke bawah itu untuk tangan. Jadi seperti ini ya. Pertama teman-teman masukin dulu. Terus nanti teman-teman ketika ini dimasukkan, teman-teman boleh bilang ke pasien untuk kayak silahkan untuk tarik nafas dalam. Kebetulan di naskah nggak ada, nanti kita akan tambahkan. Kalau misalnya untuk rhinoskopi posterior, pasien itu suruh nafas dari hidung untuk melihat si pergerakan kornea itu. Iya. Terus kalau misalnya dia laryngoskopi indirect itu baru di nafas dalam banget. Soalnya kan harus nafas satu pula biar kelihatan epiglotis sama pita suaranya. Iya, seperti itu ya.
Kemudian teman-teman masukin kalau misalnya rinoskopi posterior ya benar, rinoskopi posterior itu ke atas ya arahnya. Kalau misalnya rinoskopi indirect itu ke bawah. Itu aja bedanya. Nah, teman-teman cek terus ya dimiringin dulu aja. Terus ini terus baru ya langsung ngomongin dulu. Langsung Soalnya pemeriksaan untuk lain tenggorokan langsung aja. Nanti digabung ya. Nah, yang perlu diperhatiin itu kan di checklist itu kan ada kita disuruh merhatiin apa aja tuh di sini. Jadi teman-teman perlu hafalin itu apa aja yang harus diperhatiin, dilihat misalnya kalau rinoskopi posterior itu konka gitu, konka meatusnya gitu. Ya, sudah ada di naskah kok teman-teman, nanti tinggal dibaca aja dan dihafalkan saja kok. Udah ada. Terus pasti nih teman-teman nggak kalau misalnya pasiennya tuh untuk ngurangin gap refleks itu gimana caranya? Gap refleks itu kan suranya tuh nggak boleh kalau neken ini ya Kacalarinya. Iya. Gue lupa dikasih apa. Ini kacalarinya. Terus kalau misalnya ngurangin gap refleks itu ini tuh kan spatulanya itu nggak boleh terlalu neken ke bagian belakang kan? Iya. Jadi 2/3 doang. 2/3. Terus habis itu bisa juga dengan ada tablet anestesi ataupun spraying itu tinggal disemprotin ataupun ditaruh tablet. Spray itu biar dalam bentuk kayak iya itu biar si mencegah atau menanggulangi gap refleks biar nggak muntah gitu ya. Iya, nanti di-mention aja Mas. Terus Namanya apa? ada di checklist pokoknya tablet anestesi gitu. Terus mungkin di checklistnya juga ada bilang pakai kasa steril. Itu kan di laryngoscopy indirect kan. Itu kan gunanya untuk menarik lidah pasien. Jadi kita pakai kasa steril terus taruh di lidah terus ditarik ke lidah pasien itu biar memudahkan kita ngelihat si epiglottis sama itunya tadi yang bagian dicet kan. Tapi kalau di sini tuh kita nggak pakai kasa steril karena nggak mungkin juga ditarik. Jadi ya kita di sini gunanya spatula lidah. Iya, spatula lidah. Jadi nanti perlu di-mention nggak? Yang Kalau misalnya apa cukup itu aja? di checklist, kalau checklistnya ada berarti kita main cek aja. Iya, di-mention aja. Kenapa kita menggunakan spatula nggak pakai kasa gitu aja. Oh berarti tapi yang pakai tang spetel dulu baru pakai kasa itu kan? Iya, spatula. Oke, terus rongga mulut. Rongga mulut nggak beda jauh, dia bedanya adalah ya dia nggak pakai kacalaringeal. Dia hanya pakai spatula aja. Spatula aja. Dimasukin aja. Yang kita cek itu tonsil kan. Iya. Jadi tonsil itu ini kayak nice to know aja. Kayak misalnya teman-teman kalau bisa dihafalin, takutnya dokternya nanya. Iya. Kalau misalnya tonsil itu ada 5 grade penilaian. Ada T0, T1, T2, T3 sama T4. Kalau misalnya T0 itu si tonsil itu udah tau kan orang yang ngangkat amandel yang misalnya dia operasi itu T0 karena udah nggak ada. T1 itu ukuran normal. Nah, T1 itu dia tuh bakalan ketutupan pilar, tapi dia kelihatan dikit pilar di slide itu ada di penjelasan checklist. Terus T2 itu udah mulai pembengkakan sampai ke T4. Jadi itu kayak nice to know aja. Iya. takut ditanya. Tapi jadi teman-teman ketika nanti OSCE itu nggak perlu menyebutkan macam-macam ukuran tonsilnya, cukup sampai sini aja kondisi ukuran tonsil, udah cukup. Ini tuh jaga-jaga kalau misalnya kita ditanya sama dosennya. Jadi tetap perlu dihafalkan, gitu aja. Nah, ukuran tonsil pasien normal gitu. Iya, gitu. Nah, terus abis itu penutup ya seperti pada umumnya yaitu misalnya baik Bapak, semua pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya banyak atas kerjasamanya. Silakan Bapak bisa duduk ya, itu jangan lupa untuk diomongkan. Lalu berbicara kepada penguji, kita melakukan simple hand washing. Lalu berbicara kepada pasien ya kalau misalnya bahwa kondisi tenggorokan dan hidungnya juga normal seperti itu ya. Udah, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman atau